Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan sejalan dengan bertambahnya usia kita, meningkat iman kita, meningkat amal soleh kita, meningkat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, para ulama mufassirin menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 183, yakni tentang saum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para mufassirin menjelaskan kalau suatu ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, setidaknya di dalamnya mengandung 3 hal. Pertama adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Yang kedua, ada perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus dijauhi. Dan yang ketiga, yang diseru adalah semua orang beriman tanpa kecuali, baik orang beriman yang imannya tipis, ataupun yang imannya pertengahan, ataupun yang imannya bisa dikatakan tebal ataupun kuat. Pertama, bahwa di dalam ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu terdapat kasih sayang Allah. Kalau kemudian ada perintah yang harus dikerjakan, ada larangan yang harus dijauhi, itu karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Menunjukkan bahwa kewajiban saum Ramadan merupakan wujud atau manifestasi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Mafhumnya, sekiranya Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, maka ia tidak wajibkan saum Ramadan kepada orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu rugi besar orang yang diberi kesempatan oleh Allah hidup pada saat bulan Ramadan, kemudian ia tidak melaksanakannya, kemudian ia tidak mengerjakannya. Kenapa dikatakan rugi besar?
karena ia kehilangan kesempatan untuk tampil sebagai hamba Allah yang maghfurin, hamba-hamba Allah yang diampuni. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang laksanakan saum Ramadan atas dasar iman serta semata-mata mengharap ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Benar firman Allah yang mengatakan walaula fadlullahi wa rahmatuhu alaikum lakuntum minal khasirin. Kalaulah tidak karena rahmat Allah serta kasih sayangnya atas kalian, anugerah Allah serta kasih sayangnya atas kalian, maka kalian menjadi manusia-manusia yang merugi. Mudah-mudahan saum Ramadan kita diterima oleh Allah dan kita tampil sebagai al-maghfurin atau hamba-hambanya yang memperoleh ampunan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli bahasa bahwa ya itu adalah harf nida, satu kata yang dipakai untuk memanggil seseorang. Di samping ya ada juga ai, ada juga aya. Kalau ai itu untuk orang yang jaraknya dekat, lil qarib. Demikian pula aya itu juga untuk orang yang jaraknya dekat. Tapi kalau panggilan itu adalah ya lil qarib wal ba'id, panggilan itu untuk yang dekat ataupun yang jauh. Sehingga ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu adalah panggilan untuk semua orang, panggilan untuk semua kalangan daripada orang-orang yang beriman. Seperti tadi yang kami katakan, apakah orang yang imannya minimalis, ataukah orang yang imannya tengahan, ataupun orang yang imannya maksimalis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Fatir ayat 32 bahwa orang-orang beriman itu ada 3 macam. Ada yang zalimul li nafsihi, ada yang muqtasid, ada juga yang sabiqum bil khairat. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Hadirin, para ulama menjelaskan zalimul li nafsihi secara harfiah adalah orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Sederhananya dalam bahasa agama adalah orang yang berbuat dosa, orang yang masih terlibat dengan berbagai macam kemaksiatan. Nah, orang beriman kategori zalimul nafsihi adalah orang-orang yang kira-kira kebaikan yang ia lakukan masih jauh lebih sedikit dibanding keburukan yang ia lakukan. Ketaatan yang ia jalankan masih jauh lebih sedikit dibanding dengan kemaksiatan yang ia jalankan. Tapi ini adalah orang-orang yang beriman. Orang kelompok seperti ini menjalankan saum Ramadan seperti yang lainnya. Makan sahur, ikut makan sahur, kemudian tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim suami istri mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi tidak disertai dengan penghayatan, sehingga puasa yang ia lakukan adalah puasa yang minimalis, puasa hanya pada yang kita sebutkan tadi, menahan diri dari makan, dari minum,
menahan diri dari hubungan intim suami istri. Tapi tidak ada puasa mata, tidak ada puasa telinga, tidak ada puasa tangan, tidak ada puasa lisan. Orang yang jalankan puasa tapi belum mampu menghindari hal-hal yang bisa bahkan kerap kali membatalkan, menghanguskan pahala puasanya. Puasa yang demikian ini adalah puasa tanpa penghayatan. Memang mulutnya tidak makan, tidak minum, tapi masih riba, masih mencaci maki orang, masih menyakiti perasaan orang lain. Memang mulutnya puasa dari makan dan minum, tapi matanya belum mampu puasa dari melihat objek-objek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah muqtasid, orang yang antara kebaikannya dengan keburukannya relatif seimbang. Mereka ini adalah orang-orang yang puasa dan juga dengan penghayatan. Ia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim suami istri sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Mulutnya juga dijaga, puasa tidak menyakiti orang, matanya juga dijaga, puasa tidak melihat objek-objek yang tidak diridhoi oleh Allah. Telinganya juga dijaga, dia tidak menerima berita secara apa adanya. Dia menyaring berita-berita yang masuk di telinganya, yang hoax dibuang, yang benar diterima. Puasa dengan penghayatan. Hanya saja kelompok ini belum mampu membangun athar atau efek nyata dari puasanya. Nah, yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, kelompok yang terus-menerus berlomba-lomba, berpacu di dalam kebaikan. Dia puasanya adalah puasa level yang tertinggi. Puasanya sudah pada tataran membangun athar, membangun efek. Bagaimana puasanya ini nyata dan bisa dibuktikan setelah selesainya syahrul Ramadan. Hadirin, Ibnu Abbas cerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi, bahwa Rasulullah itu adalah paling dermawannya orang. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan beliau itu memuncak. Kedermawanan beliau itu memperoleh bentuknya yang terbaik pada saat bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang menemuinya. Wa kana Jibrilu alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan liyudarisul Quran. Adalah Jibril alaihissalam pada setiap malam bulan Ramadan datang menemui Rasulullah untuk tadarusul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khairi minar rihil mursalah. Ibnu Abbas mengatakan, sungguh kedermawanan Rasulullah itu sedemikian kuatnya, melebihi angin yang bertiup kencang. Kalau angin yang bertiup kencang, efek sejuknya mengena kepada setiap orang. Demikianlah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat kepada semua orang. Dari hadis ini setidaknya kita bisa mengambil dua pelajaran. Pertama, bahwa syahrul Ramadan adalah bulan memuncaknya kebaikan. Syahrul Ramadan adalah bulan memuncaknya amal soleh. Kalau biasanya kita sudah terbiasa berbuat baik, kalau biasanya kita sudah terbiasa berbuat amal soleh, maka pada bulan Ramadan marilah kita jadikan sebagai bulan memuncaknya kebaikan kita, memuncaknya amal soleh kita. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itulah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puasanya orang yang ketiga tadi, orang yang tingkat tertinggi tadi,
kami katakan adalah puasanya orang yang mampu membangun athar atau membangun efek kedermawanan yang ia lakukan pada bulan Ramadan dibawa terus sampai selesainya bulan Ramadan. Kesabaran yang ia tahan pada bulan Ramadan dibawa terus sampai selesai bulan Ramadan. Kemampuan mengendalikan diri, mengendalikan emosi saat bulan Ramadan dibawa terus sampai selesai bulan Ramadan. Termasuk kedisiplinan yang diajarkan pada bulan Ramadan kita bawa terus sampai selesainya bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah. Puasa yang mampu menimbulkan efek atau dampak nyata dalam kehidupan kita sehingga kualitas keimanan kita semakin baik bahkan sampai pada tataran hamba yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima walam yazal qailan alima tashrifan li nabiyhi wa ta'zima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an kulli sahabatin ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filastin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar.